Pertama gini, kita harus melihat ada pandemi yang menarik tumbuh kembangnya di Jakarta. Yang pertama satu, pada awal pertama kali itu muncul dari klaster kegiatan keagamaan. Itu saya sempat sama Mas Suryono Harlambang diskusi, beberapa kelurahan ternyata potensinya dari kegiatan keagamaan. Kemudian pandemi paling tinggi di pasar-pasar. Jadi bisa dikatakan kemarin kasus di Keramat Jati hampir 173 orang. Kasus yang terjadi di Pasar Serdang Kemayoran cukup tinggi, dan Pasar Kebayoran yang juga cukup tinggi. Ini jangan sampai pada case keempat ini kita tidak berharap taman menjadi sebuah pusat penyebaran baru ya. Maka saya mengatakan ada tiga kategori yang harus kita cermati terkait dengan keterbukaan ruang publik atau taman. Yang pertama satu, taman publik yang pengelolaannya sudah jelas, terorganisir, pengawasannya ketat, pengendalian ketat. Kita punya Monas. Monas juga sekarang sudah dibagi kuotanya 5.000 hari biasa, 10.000 hari yang liburnya. Pertanyaannya, bagaimana mengatur apa yang boleh, apa yang tidak di dalam pemanfaatan itu? Ada pengalaman menarik, ini mungkin Bu Alinda pernah melihat fenomena di Kebun Raya Bogor. Kalau orang lokal masuk ke Kebun Raya, itu tidak memperhatikan attention-nya, peringatannya, masuk aja dulu. Tapi kalau orang asing, dia lihat dulu apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, jadi ketaatan atas aturan itu menjadi panduan di dalam ini. Nah, saya melihat perlu kita lebih optimalkan ruang publik dalam skala besar. Yang tadi seperti katakan Mas Haryono Harlambang juga Katlea, saya setuju karena menarik itu kan ruang publik. Kemudian juga di Monas. Kemudian juga lokasi yang paling kita lihat yang penuh potensi besar itu taman rekreasi model Ragunan dan Ancol. Kalau taman model GBK itu jelas dipakai fokus untuk olahraga, diatur 1 orang 1 jam, anak-anak orang tua tidak boleh khusus olahraga, misalkan. Di Monas juga demikian, diatur, ada aturan-aturan lengkapnya, tetapi untuk kasus nanti di Taman Rekreasi Ancol maupun di Ragunan, karena sifatnya taman rekreatif, ini mungkin yang agak perlu pengawasan lebih ketat. Karena apa? Di situ juga ada tenan-tenan untuk komersialnya, apa restorannya, apa rumah makannya, ruang bermainnya. Kalau yang pacaran banyak, susah kita lacak di situ ya. Nah itu yang perlu dalam taman yang skala luas, dengan taman yang skala kota juga kita perlu cermati. Nah yang kedua, perlu kita apresiasi pertama taman yang bersifat semi-private ya. Di lingkungan perumahan atau di kawasan pengembang yang sudah punya taman. Ini sangat membantu sebetulnya, karena kebetulan saya tinggal di Bogor, pengembangnya cukup apik, tamannya cukup bagus, banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi atau kegiatan olahraga. Nah, baru yang paling menarik adalah ini taman, model dulu kita punya RPTRA atau Taman Maju Bersama yang ada di lingkungan permukiman ini. Pengamatan saya, taman-taman itu jadi tempat kongko-kongko. Itu yang agak perlu dicermati. Saya khawatirnya itu tadi, taman rekreasi dalam skala besar, taman publik, taman rekreatif yang pengelolaannya tegas, itu mungkin memudahkan untuk melakukan pencegahan. Karena betul dikatakan oleh Pak Anies tadi bahwa soliternya modal sosial kita tinggi. Jadi kadang-kadang begitu masuk ke taman-taman publik yang dikelola, ada lingkungan permukiman, fenomena persoalan interaksi yang tidak terkontrol, itu yang kita khawatirkan bisa menjadi penyebab utamanya. Maka kita mengharapkan itu menjadi pengawasan. Apalagi sekarang kan sudah ada program penataan kampung kota, ada rehabilitasi terkait taman-taman di tingkat lingkungan. Ini perlu juga kita dorong untuk lebih cermat untuk kita awasi. Nah, yang menarik, yang paling pas, saya sependapat, ini bagaimana menghubungkan pola kebiasaan baru dengan menggunakan sepeda, khususnya pada hari Sabtu, hari Minggu itu, para sepeda Jakarta ini, Mas Yudi dulu pernah buat ya, jaringan untuk sepeda, terkaitkan dengan sistem konektor parknya gitu ya. Kalau ada peta ruang bagi sepeda dan taman untuk rekreatif seperti hari Sabtu dan Minggu ini, perlu kita publish bersama-sama nih kelihatannya. Karena sekarang yang saya lihat di Jakarta, orang menggunakan sepeda itu banyak terjadi di malam hari ini. Saya malam misalnya, mohon maaf ini ada pertemuan sekali di Jakarta, saya lihat di malam hari itu banyak para pengguna sepeda melakukan aktivitasnya di malam hari. Mengapa? Ternyata pada masa PSBB kemarin, ketika kepadatan lalu lintasnya rendah,
mereka itu lebih senang menggunakan sepeda di malam hari karena cuacanya mendukung, jalannya tidak terlalu macet. Yang lebih berbahayanya satu, mereka berhenti pada beberapa simpul kegiatan seperti, mohon maaf ya, di Tugu Selamat Datang, itu melakukan aktivitasnya sangat dekat sekali pada kelompok-kelompok mereka yang menggunakan sepeda sebagai sarana untuk olahraga maupun rekreatif. Karena saya melihat fenomena Jakarta di malam hari ini justru pada saat jam 8, pada semua orang pulang kantor, itu betul-betul membuat ada satu fenomena sosial orang berolahraga di malam hari. Karena mereka tidak bisa punya waktu dan menggunakan ruang jalan yang bisa aman buat mereka. Nah, disinilah mereka menggunakan beberapa spot-spot kumpulan aktivitas di lokasi yang memang harus diketahui pada malam hari ketika petugas kurang, CCTV mungkin tidak maksimal, kemudian aparat juga mungkin tidak segiat pada siang hari atau pagi hari. Disinilah malam hari ketika orang mencari ruang alternatif, khususnya pada mereka-mereka yang tinggal di pemukiman-pemukiman padat di sekitar Jakarta Pusat. Ini pengamatan saya yang saya lihat dari waktu ke waktu ada potensi kemungkinan mereka memanfaatkan waktu luang. Nah, yang paling terakhir yang perlu kita kerjasamakan begini. Ketika nanti taman ini dibuka, saya sependapat bahwa sekarang ini kan perlu ada semacam, kalau di beberapa mall itu pakai barcode gitu ya. Jadi orang dideteksi. Penggunaan barcode itu seperti mall besar di Bekasi itu untuk mendeteksi. Pak Anies tadi juga mengatakan memantau pergerakan orang dengan menggunakan HP. Nah sekarang, apakah kalau orang berkunjung ke taman, selain dicek suhunya, selain dicek itunya, perlu nggak dengan barcode? Karena ternyata model kasus di Ragunan itu ada ketentuan yang mengatakan kalau bukan warga DKI, berKTP DKI itu dilarang masuk. Nah ini menarik. Apakah teman-teman kita saat ini lebih fokus kepada warga berKTP DKI atau dikatakan oleh Pak Gubernur warga terdekat dari lokasi taman tersebut? Karena terus terang aja, taman-taman kota kita sangat terlalu jauh posisinya dari lingkungan perumahan. Kalau Mas Suryono Herlambang, kebetulan rumahnya dekat dengan taman, sangat membantu sekali. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang mungkin sangat terbatas lokasi tamannya dekat dengan tempat tinggal, sehingga harus menggunakan transportasi publik atau menggunakan fasilitas lainnya. Jadi saya kira kita perlu cermati apa yang perlu kita lakukan dalam waktu dekat ini sehingga taman-taman kita tidak menjadi sumber baru bagi penyebaran pandemi COVID-19. Itu saja, terima kasih.